Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan sesi tanya jawab podcast dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam program Madrasah Ramadan, dan insya Allah pertanyaan yang masuk ini kita akan jawab satu persatu, yang insya Allah akan dijawab langsung oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Didik Haryanto LCMPI. Mungkin langsung saja Ustadz, mengenai puasa Ustadz, mengenai niat puasa. Ini ada pertanyaan masuk dari Rulis Nursiah. Untuk mengenai puasa, mengenai niat puasa. Nah, apakah niat puasa itu, kan niat puasa diucapkan, dilafadzkan sebelum subuh. Sebelum subuh, apakah berlaku juga untuk mengqadha puasa di Ramadan di lain waktu, Ustaz? Baik, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Untuk puasa wajib disyaratkan niatnya sejak malam hari atau sebelum subuh. Ini termasuk juga ke dalam hukum ini mengqadha puasa Ramadan, karena itu adalah hukumnya puasa wajib. Jadi semua puasa wajib, baik itu Ramadan, baik itu kafarah, baik itu qadha, maka harus diniatkan sejak malam hari. Demikian. Masya Allah. Untuk niat puasa, untuk niat puasa kita mengucapkan sebelum subuh atau sebelum melaksanakan puasa. Nah, bolehkah kita melafadzkan niat itu dengan tujuan niat langsung untuk puasa 1 bulan full, Ustaz? Atau harus setiap malam kita melakukan niat itu, Ustaz? Niat itu yang paling utama adalah apa yang ada di dalam hati kita, dan kita dibolehkan untuk di awal bulan puasa misalkan untuk niat 1 bulan penuh, tidak ada masalah. Dan sebenarnya ketika kita sahur misalkan, nah itu sudah ada niat di dalamnya. Karena kenapa kita sahur? Karena ingin puasa. Itu hal yang dibolehkan. Atau ketika kita berbuka atau sholat tarawih, besok insya Allah saya puasa. Nah, keinginan seperti itu adalah niat bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Masya Allah. Tapi saat ini ada pertanyaan masuk, apakah orang yang tidak melaksanakan sahur itu puasanya berkurang saat pahalanya? Baik, sahur hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, bagi mereka yang tidak makan sahur, apakah pahala puasanya berkurang? Nah, pahala puasa itu sebagaimana dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali ibadah puasa maka itu milikku dan aku akan memberikan pahalanya. Artinya pahala itu ditentukan oleh Allah hingga tak terbatas. Nah, kalau masalah meninggalkan sahur, yang jelas tidak didapatkan adalah fadilah-fadilah sahur. Ya, jadi yang jelas fadilah-fadilah sahur, dan insya Allah tidak akan mengurangi pahala ibadah puasanya selama dia melaksanakan syarat-syarat ibadah puasa itu. Tapi dia akan kehilangan fadilah sahur yang penuh dengan berkah, mendapatkan doa dari Allah, dari malaikat. Ini semua enggak dia dapatkan. Pahala ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW ini yang berkurang darinya. Tapi kalau puasanya dia tetap untuk melaksanakan sebaik mungkin, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi pahala puasa kita. Masya Allah. Ketika seseorang berpuasa, Ustaz, bolehkah mencicipi masakan, Ustaz? Ya,
dibolehkan apabila ada hajat, terutama ya apabila ada hajat, sebagaimana perkataan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau membolehkan untuk mencicipinya, yang penting jangan sampai masuk ke kerongkongan atau ke lambung kita. Nah, hajat itu misalkan masak dengan jumlah-jumlah tertentu. Kalau sehari-hari kita sudah tahu takarannya, misalkan kita biasa masak telur, ya begitu hari-hari biasa juga nggak kita cicipi. Misalkan dalam hal seperti ini sebaiknya ditinggalin. Ustaz, insyaallah. Ini ada pertanyaan masuk Ustaz, makna dari 50 ayat Ustaz. Apa makna dari 50 ayat sebelum sholat subuh? Dan 50 ayat ini ayat-ayat yang panjang atau ayat yang pendek Ustaz? Baik ya, ini ada di dalam hadits Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu menanyakan kepada beliau, lalu kemudian ada seorang tabi'in yaitu Qatadah ibnu Da'amah as-Sadusi bertanya kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, hadis ini di dalam Sahih Bukhari dan juga dijelaskan di dalam Sunan An-Nasa'i. Nah, dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Anas bin Malik untuk memanggilkan sahabat yang bisa menemani atau bersahur bersama beliau. Ini menunjukkan tentang pentingnya atau dibolehkannya atau dianjurkannya ketika kita berbuka atau bersahur untuk mengajak orang-orang lain, karena ada pahala memberikan sahur di situ. Nah, saat itu yang sahur dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Zaid. Lalu kemudian beliau mengatakan, tasaharna ma Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami sahur dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bertanya, berapa jarak antara sahur Nabi dengan sholat? Nah, di sini ada dua hal penting yang perlu kita ketahui. Berapa jarak antara sahur Nabi? Sahur Nabi yang ditanyakan di sini adalah akhir makan sahurnya, bukan memulainya. Ya, jadi ini yang perlu kita ketahui. Kata sahur Nabi itu bukan memulai makannya, karena kalau memulai makan masih ada proses makan sampai selesai. Tapi yang ditanyakan di sini adalah berhentinya Nabi makan sahur itu kapan dan seberapa jaraknya dengan sholat. Nah, sholat di situ apakah adzan ataukah iqamah? Ini juga beda. Jadi akhir waktu sahur dengan adzan subuh atau dengan melaksanakan sholat subuh yang ditandai dengan iqamah. Nah, di dalam hadis itu dijelaskan as-shalah, ya, antara akhir sahur beliau dengan sholat fajar beliau. Nah, kemudian ada lafaz di dalam hadis itu yang di dalam Sahih Bukhari juga, bainas sahur wal adzan, antara sahur dengan adzan. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan jarak antara akhir sahurnya Nabi dengan adzan salat subuh berdasarkan kalimat bainas sahur wal adzan. Nah, sebagian yang lain mengatakan bukan dengan adzan, tapi akhir sahur Nabi dengan iqamah atau mulai masuk ke dalam sholat. Nah, dan ini yang paling kuat. Ini yang paling kuat. Lalu bagaimana dengan kata-kata adzan? Kata-kata adzan dimaksud di situ adalah iqamah. Karena di dalam hadis sering iqamah itu dinamakan dengan adzan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal adzanaini salatun." Setiap antara dua adzan, yang dimaksud di sini adalah adzan dan iqamah. Jadi iqamah pun sering dinamakan sebagai adzan, ya, pemberitahuan. Nah, jadi pertanyaan Anas bin Malik kepada sahabat Zaid di sini adalah akhir sahurnya Nabi dengan iqamah itu berapa lama? Ya. Nah, berapa lama dijelaskan dengan khamsina ayat. Sekitar lamanya orang membaca 50 ayat. Nah, ayat-ayat seperti apa? Apakah seperti surat pendek, misalkan Qulhu ini, tentu berbeda dengan surat yang di Al-Baqarah atau Al-Imran. Para ulama menjelaskan bahwa
Yang dimaksud di sini adalah al-mutawassit, ayat-ayat yang di tengah-tengah, yang nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek. Sebagian ulama menafsirkan kalau dengan menit saat ini 50 ayat itu thuluthu khumus, ya, khumus as-sa'ah. Jadi sepertiga dari 1/5 jam atau 1 jam. Jadi 1 jam, ya, itu kan 60 menit. 60 menit kalau dibagi 5 berarti 12 menit. Sepertiga dari 12 menit adalah 4 menit. Jadi perkiraan antara akhir sahur Nabi dengan iqamah sekitar 4 menit berdasarkan penjelasan ini. Kalau Darul Ifta Mesir mengatakan sekitar 15 menit. Nah, kawan-kawan sekalian, ini juga menjelaskan bahwasanya qadru al-udhu. Jadi jarak antara akhir sahur beliau dengan iqamah itu sekedar cukup untuk udhu, ya, sama sholat 2 rakaat. Nah, ini ada anjuran bagi kita, terutama para imam, di sholat subuh pada bulan Ramadan sebaiknya antara adzan dan iqamah tidak terlalu lama. Karena apa? Orang-orang habis sahur, mereka udah siap, mereka ini jangan lama-lama jaraknya. Nah, ini menunjukkan bahwa jarak antara sahurnya Nabi dengan sholat hanya sekitar 4 menit. Sebagian ulama mengatakan antara 5 sampai 10. Ya, antara 5 sampai 10. Antara akhir sahur dengan iqamah, bukan dengan adzan. Ini menunjukkan bahwa beliau sholat subuhnya itu dipercepat, terutama di bulan Ramadan. Jadi kisaran antara 5 sampai 10 menit di jarak antara akhir sahur sampai ke iqamah, bukan sampai adzan. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Ini ada pertanyaan masuk, Ustaz. Untuk hukum sahur, Ustaz. Hukum sahur sunnah muakkad itu hanya berlaku untuk puasa Ramadan saja atau puasa sunnah lainnya, Ustaz? Ya, berlaku untuk semua puasa sahur itu karena salah satu fadilahnya adalah menguatkan diri kita. Nah, bagaimana dengan kejadian Rasulullah SAW yang beliau baru berniat untuk puasa sunnah setelah masuk waktu pagi, ya. Ini tidak bertentangan dengan hadis tersebut. Karena Rasulullah SAW yang pertama beliau puasa mutlak. Nah, kalau kita misalkan Senin Kemis, lalu kemudian Asyura, Arafah, atau puasa Daud, itu kan memang udah kita niatkan dari malam, ya. Jadi puasa sunnah pun juga kita niatkan dari sahur itu juga disunnahkan pada puasa-puasa sunnah yang kita memang sudah memiliki agenda untuk puasa di keesokan harinya. Ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang melaksanakan puasa mutlak dan baru berniat di pagi harinya. Ya. Baik, Ustaz. Perkara-perkara apa sajakah yang perlu kita jauhi, Ustaz, ketika masuki bulan suci Ramadan, Ustaz, ketika sedang berpuasa? Ya, hal yang paling penting adalah kita menjauhi qaul az-zur wal amal bihi, sebagaimana di dalam hadis, menjauhi perkataan dan perbuatan dusta. Lalu kemudian al-laghwu, perbuatan yang sia-sia. Ya. Jadi semua perbuatan yang sia-sia, di antara perbuatan yang sia-sia dan dimakruhkan bahkan sebagian diharamkan oleh para ulama, bermain catur misalkan, permainan-permainan lain yang tidak bermanfaat bagi kita. Kalau olahraga itu bermanfaat bagi kita tidak masalah. Tapi hal-hal yang enggak penting ya sebaiknya itu dihindari. Kemudian rafath, berkata atau berbuat hal-hal yang berbau pornografi. Ini yang harus dijauhi. Dan larangan-larangan lain yang perlu kita jauhi di luar Ramadan, maka itu lebih ditekankan lagi untuk dijauhi pada bulan Ramadan, seperti ghibah, hasad, dan lain sebagainya.
Tapi Ustaz, seperti yang antum jelaskan tadi, hendaknya kita menjauhi hal-hal yang berbentuk lagu dan rofas, Ustaz. Nah, bagaimana ketika seseorang berpuasa, Ustaz, kemudian dia tidak bisa menahan dirinya dan dia melaksanakan hal-hal tersebut, Ustaz? Apakah puasanya itu batal dan dia perlu mengqadha puasanya atau berkurang saja pahalanya, Ustaz? Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. Ini artinya apa? Artinya pahala puasanya itu hilang, sia-sia, berkurang, ya. Nah, kalau seseorang melakukan hal itu, maka dia harus tetap melanjutkan puasanya. Karena yang hilang itu adalah pahalanya. Tapi kalau puasanya tetap sah, maka dia harus lanjutkan. Kalau dia batalin, tambah lagi dosanya. Selain dia berbuat hal-hal yang terlarang tadi, yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasanya, kalau dia lalu membatalkan, tambah dosanya, karena dia membatalkan puasa tanpa ada sebab-sebab yang dibenarkan. Seperti misalkan man atakahinan au arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang tebak, tukang tenun, lalu kemudian dia membenarkan perkataannya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diterima sholatnya. Nah, apakah terus dia nggak sholat? Harus tetap sholat, walaupun pahalanya berkurang atau bahkan hilang sama sekali, karena sholat itu kewajiban bagi dia. Nah, kalau dia tinggalkan sholatnya juga, berarti tambah dosanya. Gitu. Ya, demikian. Tapi Ustaz, dengan banyaknya aktivitas kita di luar, ya, apabila kita kerja di kantor dan lain sebagainya, ketika kita di luar, seringkali kita melihat dengan pemandangan-pemandangan yang tidak semestinya kita lihat. Bagaimana dengan puasa kita? Ya, puasa kita tetap sah insya Allah. Kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali, berniat untuk tidak mengulangi, lalu kemudian kita menyesali, ya, terus meninggalkan. Jadi jangan taubat tapi masih tetap dalam keadaan melakukan dosa itu. Nah, kita usahakan Bapak Ibu sekalian, sebisa mungkin kita jauhi tempat-tempat yang mungkin tidak sengaja pun kita bisa melakukan perbuatan dosa. Baik Ustaz, insyaallah. Ketika seorang berpuasa, Ustaz, dari awal dia berpuasa sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di 10 hari terakhir, Ustaz, dia melaksanakan buka puasa itu di jam 5 sore, karena sebagian tempat itu di jam 5 sore sudah buka puasa, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan diri saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa penting bagi kita untuk meningkatkan keilmuan kita, terutama malaya sa'ul muslimu jahluhu, terutama ilmu-ilmu daruri, ilmu-ilmu emergen, darurat yang harus kita ketahui. Dan ilmu-ilmu itu biasanya berkenaan dengan rukun-rukun Islam, rukun-rukun keimanan. Di antaranya adalah, di antara rukun Islam itu adalah ibadah puasa. Nah, ibadah puasa yang harus kita ketahui adalah waktu mulai puasa itu kapan dan kapan kita berhenti berpuasa atau mulai berbuka. Nah, di dalam ayat suci Al-Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah sampai datang waktu subuh. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Lalu kemudian sempurnakan ibadah puasamu sampai malam hari, yaitu dengan datangnya sholat maghrib. Apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita justru harus meningkatkan ibadah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, adat istiadat agama Islam itu sangat mengakomodir sekali adat dan istiadat. Bahkan di dalam usul fiqh itu sampai dikatakan al-'ada muhakkamah. Adat itu bisa menjadi
landasan kita untuk melakukan perbuatan. Ya. Tapi kapan adat itu bisa menjadi patokan bagi kita? Manakala adat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, misal seseorang dikatakan dalam safar atau perjalanan di tempat kita dengan di tempat lain berbeda, ini adat. Kemudian misalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak keturunan Adam, ambillah perhiasan kalian, pakailah perhiasan kalian ketika akan berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat. Nah, zina di sini, hiasan di sini dikembalikan kepada adat istiadat setempat. Contoh misalkan memakai kopiah. Di sebagian tempat itu bukan zina sehingga orang yang sholat tidak perlu untuk pakai kopiah. Di tempat yang lain, kopiah adalah perhiasan yang harus dipenuhi untuk menyempurnakan ibadah sholat kita. Nah, ini adat. Ya. Nah, bahkan di beberapa tempat sampai berlebihan. Kalau nggak pakai kopiah, seakan-akan nggak sah sholatnya. Nah, ini adat istiadat dalam hal-hal seperti ini bisa diakomodir. Contoh lain misalkan, adalah seseorang akan diterima hadisnya kalau dia adil. Nah, adil itu ada di situ muru'ah. Muru'ah ini tidak berkenaan dengan agama. Kalaupun agamanya bagus, tapi muru'ah itu harga diri. Nah, yang merusak harga diri berbeda-beda Bapak Ibu sekalian antara satu tempat dengan tempat yang lain. Di beberapa tempat, terutama di Indonesia ini, kalau ada orang pegang kepala orang lain, itu sangat-sangat tidak sopan. Bisa menjadikan harga dirinya jelek. Nah, di negara-negara lain, di Pakistan, misalkan di Saudi, pegang kepala hal yang biasa. Bahkan salah satu tanda untuk mengungkapkan kecintaan kita kepada seseorang, itu memegang jenggotnya. Nah, ini kalau di Indonesia, tidak sopan yang seperti ini. Nah, lalu kemudian di tempat kita mukul misalkan, maaf pantat misalkan, itu hal yang biasa di sebagian tempat. Tapi kalau di negara-negara yang mereka sangat perhatian kepada penjagaan aurat, itu aib banget. Nah, ini adat istiadat dalam hal ini dibolehkan dan Islam mengakomodir. Jangan salah, Islam itu tidak bertentangan dengan adat istiadat yang tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran dan hadis, atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran dan hadis. Nah, kalau sudah ada dalam Al-Quran, tsumma atimmus siyama ilal lail, maka sempurnakan ibadah puasa sampai malam hari. Nah, hal seperti ini nggak bisa diganti oleh adat istiadat karena jelas sekali di dalam Al-Quran tuntunannya. Nah, kalau ada yang puasa sampai jam 5, apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jelas puasanya batal karena dia berpuasa dan berbuka sebelum terbenam matahari. Ini batal puasanya dan dia harus mengqadha. Ya. Baik Ustaz, insyaallah barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika seseorang yang berpuasa akan tapi dia mempunyai penyakit asma Ustaz. Dia mempunyai penyakit asma dan dia diharuskan dari dokter untuk menghirup inhalasi atau obat asma Ustaz. 2 hari dalam sehari, di pagi hari dan di sore hari sebelum menjelang puasa. Dan bentuk obatnya ini seperti serbuk dan terasa sedikit manis Ustaz. Nah, bagaimana hukum puasanya? Ya, kawan-kawan sekalian, obat asma itu ada beberapa ya. Obat asma itu ada beberapa. Ada yang berbentuk kapsul misalkan. Nah, kalau dalam bentuk kapsul yang dimasukkan itu jelas membatalkan puasa. Lalu bagaimana yang seperti bentuk asap? Seperti bentuk asap. Para ulama memfatwakan itu tidak membatalkan puasa. Walaupun mungkin terasa sesuatu
karena itu masuknya ke paru-paru dan bukan ke lambung kita, dan itu tidak mengandung makanan atau minuman. Jadi fatwa para ulama termasuk Lajnah Ad-Daimah Buhuts wal Ifta, komite fatwa dan penelitian di Saudi Arabia, mereka memberikan fatwa bahwa obat asma yang disemprot itu atau yang dengan pengasapan itu tidak membatalkan puasa. Baik Ustaz, insyaallah. Untuk seorang yang berpuasa Ustaz, ketika dia sedang haid, setelah haid dia diwajibkan puasa. Nah, ketika dia mengerjakan mandi atau mandi besar setelah haid dikerjakan setelah sahur, boleh dikerjakan setelah sahur atau boleh sebelum, atau harus sebelum sahur, Ustaz? Sebelum subuh maksudnya. Dan adakah waktu batasan untuk mengerjakan mandi tersebut, Ustaz? Ya, bagi mereka yang haid lalu kemudian suci 5 menit atau 1 menit sebelum adzan, dia belum sempat mandi, atau beberapa menit sebelum sebelum adzan sholat subuh, kalau dia mandi dulu maka tidak punya kesempatan untuk sahur misalkan, maka dia dahulukan sahurnya. Tidak ada masalah bagi orang yang haid atau junub, masuk waktu subuh dia belum mandi, itu tidak masalah ya. Yang penting dia niat sebelum datangnya sholat subuh. Baik, Masya Allah. Bagaimana hukumnya seseorang yang berpuasa dan dia berenang, Ustaz? Ya, tidak ada masalah berenang. Maka di dalam penjelasan yang kita sampaikan dalam materi Madrasah Ramadan itu ada penjelasan tentang bolehnya untuk menyiramkan air dingin atau air sejuk ke kepala kita. Tidak apa-apa, tidak masalah, tapi dijaga jangan sampai tertelan air atau lain sebagainya. Baik, ini ada Ustadz di komplek perumahan itu ada acara yaitu memberikan sahur dan buka kepada security yang ada di kompleks, Ustadz. Akan tapi security tersebut jarang berpuasa, puasanya bolong-bolong dan sholatnya pun bolong-bolong. Apakah diperbolehkan untuk memberikan sahur dan buka kepada mereka, Ustadz? Ya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kita punya kewajiban untuk berdakwah, mengajak, menasehati dengan cara yang baik. Kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian seseorang akan mendapatkan hidayah dari mana dan dari siapa. Kita tidak tahu hati seorang manusia itu tersentuh dengan perkataan siapa atau datangnya dari mana. Maka jangan sungkan-sungkan agar kita berdakwah kepada orang-orang yang disebut tadi, baik itu satpam, baik itu tenaga bangunan misalkan, kita ajak untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kalau kita yakin bahwa dia nggak berpuasa sama sekali, sementara makanan buka puasa dan sahur itu kita salurkan untuk mendapatkan pahala puasa seseorang, ya kita utamakan untuk diberikan kepada orang lain. Apalagi kalau itu titipan dari donatur, ini dana tolong dibelikan makanan untuk buka puasa, dikasih pada orang-orang yang puasa. Nah, dalam hal yang seperti ini kita harus tepat sasaran betul. Kalau kita udah tahu bahwa dia nggak pernah puasa, ya nggak boleh kita kasihkan karena ada amanah dari sang donatur. Ketiga Bapak Ibu, kalau dia kadang puasa kadang enggak, maka kita berikan kepada dia dengan tadi tetap mengajak, ayo kita puasa yang baik, puasa tanpa menuduh dia nggak puasa. Siapa tahu dengan kita berbuat baik kepada dia akan menjadi pembuka hatinya agar dia selalu melaksanakan ibadah puasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini kita memberikan sahur atau buka puasa itu kepada dia
karena kita tahu dia sebagai seorang muslim. Jadi kalau bolong-bolong atau ini, tidak ada kewajiban bagi kita untuk menanyakan kepada dia, kamu puasa apa enggak? Kalau puasa ambil, kalau ini enggak. Tapi berikan aja sambil kita ingatkan untuk selalu berpuasa. Ustaz, Masya Allah, Barakallahu Fik. Yang ada pertanyaan masuk Ustaz dari Heti Suharyati. Beliau menyampaikan di tahun lalu beliau tidak mengerjakan puasa full Ustaz 1 bulan dikarenakan nifas, kemudian beliau menyusui dan belum mampu untuk membayar mengkodok puasanya dan membayar fidyahnya Ustaz. Kemudian menjelang Ramadan ini beliau mencoba mengkodok puasanya itu dengan puasa Daud Ustaz. Akan tapi karena khawatir dengan kondisi tubuhnya dan kondisi bayi, akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan puasa Daudnya Ustaz. Apakah berdosa Ustaz karena mengakhirkan kodok tersebut, dan apa yang harus dilakukan Ustaz setelah Ramadan ini? Beliau membayar fidyah dulu dan melanjutkan setelah Ramadan, atau bagaimana Ustaz untuk puasa yang tahun lalu belum sempat terbayarkan? Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, kami sempat jelaskan tentang bolehnya mengqadha puasa itu dengan mencari waktu-waktu yang afdol atau yang utama, seperti melaksanakan setiap Senin atau Kamis misalkan, atau tadi puasa Daud misalkan, atau 3 hari setiap bulan. Nah, di sini niat kita harus niat mengqadha, itu yang utama. Kalau niatnya seperti tadi puasa Daud, niatnya puasa Daud itu tidak bisa untuk menjadi qadha. Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu berdasarkan kepada niat. Kalau dia puasa sehari enggak, niatnya adalah puasa Daud, maka puasa Ramadannya tidak terqadha, qadhanya enggak selesai. Nah, kalau dia niat utamanya adalah mengqadha puasa Ramadan, tapi caranya sehari puasa sehari enggak, karena itu lebih memudahkan bagi dia. Ada sebagian wanita, sebagian ibu-ibu yang kalau setiap hari dia berpuasa, maka akan menyulitkan, ASI-nya enggak keluar misalkan, terus kondisi fisiknya. Tapi kalau sehari puasa sehari enggak, sangat nyaman bagi dia, sangat memungkinkan. Nah, ini dibolehkan dan tidak ada masalah. Nah, yang kedua, kalau hal ini terjadi, sudah berusaha Bapak Ibu sekalian, ya luar biasa usaha ibu tadi untuk berusaha sekuat tenaga tetap mengqadha, walaupun masih menyusui, walaupun masih ada tanggung jawab. Ini perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat yang luar biasa ini. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan sesuatu yang tidak mampu, ya Allah tidak akan membebankan kepada hambanya sesuatu yang mereka tidak mampu. Jadi kalau ibu tadi udah berusaha untuk mengqadha puasanya, tapi sampai datang Ramadan ini belum mampu juga, ya udah bayar fidyah. Nanti sekiranya mampu untuk mengqadha, ya dia qadha. Itu baik sekali. Karena sebagian ulama menyatakan mereka yang mengakhirkan qadha Ramadan sampai datang puasa berikutnya, nggak cukup hanya mengqadha, tapi juga harus membayar fidyah. Nah, dia niatkan aja bayar fidyah untuk mengganti puasanya karena dia udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengqadha tapi nggak mampu, bayar aja fidyah. Nah, kalau misalkan satu saat Allah memudahkan, fisiknya bagus dan lain sebagainya, qadha, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, masih dari penanya yang sama Ustaz. Beberapa waktu lalu orang tua beliau disuntik vaksin dan kemudian dijadwalkan untuk suntik vaksin yang kedua untuk lansia itu dijadwalkan di bulan Ramadan. Apakah diperbolehkan untuk kedua orang tuanya tidak berpuasa di bulan Ramadan karena suntik vaksin, mengingat karena suntik vaksin yang pertama menjadikan badannya orang tua itu menjadi meriang? Ya, baik. Tidak ada masalah bagi apalagi orang tua, ya, apalagi orang tua. Wa 'alal ladzina yutiqunaha fidyatun min siyamin, dan bagi mereka yang tidak mampu melakukannya maka hendaknya dia membayar fidyah dengan puasa. Nah, kalau orang tua kita divaksin dan menjadikan kondisi fisiknya drop, tidak puasa tidak ada masalah.
Kalau bisa mengganti di hari yang lain, nanti diganti atau diqadha. Tapi kalau karena usianya dia nggak mampu memberatkan bagi dirinya, ya diganti dengan membayar fidyah, mengasih makan pada orang miskin. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, memberikan makanan sebagai pengganti puasa atau fidyah bagi lansia itu setiap hari atau langsung untuk 1 bulan full itu, Ustaz, mengkodoknya? Dan apakah anak yang belum balik itu pahalanya ke kita, Ustaz, ketika anak tersebut melaksanakan puasa, Ustaz? Ya, mengganti puasa bagi orang-orang yang mungkin sudah sepuh, orang-orang yang nggak mungkin lagi secara medis untuk melaksanakan ibadah puasa setelah bulan Ramadan, maka kita boleh untuk memilih, ya boleh untuk memilih apakah mau memberi makan setiap hari. Jadi hari ini nggak puasa, malamnya langsung kita ganti, atau sekaligus nanti misalkan bulan Syawal kita bagikan makanan kepada 30 orang miskin. Nah itu sama-sama boleh ya. Ketika seorang melaksanakan puasa, Ustaz, diperbolehkan baginya untuk memberikan tetes mata, obat mata. Nah, kan tapi ada sebagian obat mata itu yang terasa sampai tenggorokan. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ya, tenggorokan itu macam-macam kalau di dalam fikih maupun tajwid ya. Nah, bisa saja rasa pahit itu kita rasakan di kerongkongan bagian atas misalkan. Beberapa mazhab berbeda pendapat tentang hal ini. Mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang membatalkan ibadah puasa adalah masuknya sesuatu, ya, masuknya sesuatu melewati makhraju ha wa kha. Ha wa kha. Nah, ini kalau masih belum sampai kepada makhraj, tempat keluarnya huruf ha dan kha, maka tidak membatalkan ibadah puasa kita, apalagi masuknya bukan dari tempat al-mu'tadah, tempat yang biasa untuk memasukkan makanan dan minuman. Jadi adanya rasa itu bisa saja di bagian belakang lidah kita misalkan, tenggorokan bagian atas misalkan, bisa saja seperti itu. Tapi yang jelas para ulama menyatakan tetes mata tidak membatalkan puasa. Nah, untuk lebih hati-hati bisa ditanyakan kepada dokter ya. Apakah ini mereka yang paling tahu. Mereka yang paling tahu apakah itu sudah masuk ke tenggorokan, ke lambung misalkan. Demikian. Terus tadi anak kecil ya. Tentang anak kecil, apakah puasanya anak kecil sampai ke orang tua? Ya, pahala puasanya. Pahala puasanya kalau ada anak kecil berpuasa, dia dapat pahala dan orang tuanya yang mendidik juga dapat pahala. Sebagaimana dalam hadis ketika seorang wanita membawa anaknya yang masih kecil untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Untuk melaksanakan ibadah haji, beliau tanya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alihada hajjun, apakah anak kecil ini mendapatkan pahala haji? Hajinya sah apa tidak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iya, walaki ajrun, dan bagimu pahalanya. Jadi dalam hal ini pahala anak kecil yang berpuasa itu bisa sampai kepada orang tua karena dia ikut di dalam membina dan memproses anaknya bisa berpuasa. Ya. Ustaz, ketika seseorang yang sudah tua berpuasa, kemudian dia tidak mampu melaksanakan puasa, untuk membayar fidyahnya apakah di hari tersebut atau harus menunggu selesai Ramadan? Ya, di hari itu tidak ada masalah. Dia nggak puasa hari ini, malamnya nanti dibayar, tidak ada masalah. Nah, tadi pertanyaan masalah anak kecil. Kalau yang dimaksud adalah ada orang tua yang wafat, kemudian masih punya tanggungan puasa wajib, baik itu Ramadan, baik itu puasa nadar misalkan,
Dan sebagian ulama membolehkan bagi ahli warisnya untuk menggantikan puasa tersebut. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah anak kecil yang ayahnya, ibunya, atau ahli-ahli waris lainnya wafat dan masih punya kewajiban puasa wajib, apakah kalau anak kecil itu yang belum balik itu berpuasa bisa menggantikan puasa orang yang sudah wafat tadi? Nah, dalam hal ini kita perlu ketahui bahwasannya syarat balik itu adalah syaratul ijza, bukan syaratus sihah. Jadi kita katakan anak kecil kalau berpuasa maka puasanya sah. Anak kecil yang belum balik kalau haji, hajinya sah. Tapi la yusqitu al ujub. Tapi sahnya haji mereka, sahnya puasa mereka itu tidak menggugurkan kewajiban mereka. Haji dan umroh, ya, dalam pendapat yang paling rajih umroh itu sama dengan haji hukumnya,